Wah, kayaknya kenal nih lagu. Woi, bendera kuning. Oh, yes, mantap. Bendera kuning, kereta jenazah, ikut menangis bersama. Bunga Kamboja, tanah kuburan, ingatkan aku pada azabnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Awal Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta semua. Kembali lagi bersama saya, Andika Restu, sebagai Kepala Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta, akan mengadakan bincang-bincang yang saat ini berbeda dengan bincang-bincang sebelumnya. Jika sebelumnya kita membincangkan tentang buku, namun saat ini kita akan bicara mengenai musik, dan benda satu ini mungkin tidak banyak orang menggunakannya saat ini. Tapi ini adalah sebuah kaset audio yang menyimpan lagu-lagu yang akan kita bahas kali ini. Bersama Pak Rahmat Budi Sulistyo, yang biasa kita sapa dengan Pak Beta. Apa kabarnya Pak Beta? Alhamdulillah baik. Nah, apa uniknya bincang-bincang kita kali ini? Saat ini kami akan membahas kumpulan lagu-lagu dalam perspektif kami sebagai pendidik. Lagu-lagu yang kami bahas saat ini mungkin sudah tidak banyak dikenal, namun tetap ada penggemarnya, yaitu adalah musik. Silakan Pak Beta. Musik metal. Metal. Oke, kita mulai bahasannya saat ini. Nah, bicara mengenai musik metal nih Pak Beta. Barusan Pak Beta memainkan dengan gitar alunan lagu berjudul Bendera Kuning dari grup band Betrayer. Menurut Pak Beta, apa yang membuat Pak Beta berkesan dengan lagu berjudul Bendera Kuning ini? Lagu Bendera Kuning ini secara filosofi ya, secara filosofi itu kan kita selalu berusaha mengingat kematian, yang mana kita tidak hanya menikmati hidup ini seperti apa, paling tidak nanti kita akan tetap jelang kematian. Nah, kebetulan nih di sini ada grup band yang bagus ini, seperti Betrayer ya, Betrayer itu yang digawangi oleh Daru CS. Iya, Daru CS. Nah, kebetulan tuh lagunya bagus sekali tuh, banyak di syair-syairnya itu banyak sekali mengandung filosofi, artinya dari setiap liriknya itu diawali dari pertemuan, kemudian menjalani kehidupan hingga pada akhirnya kematian yang kita nggak pernah tahu kapan datangnya, seperti itu. Nah, kebetulan nih saya tahu lagu ini juga dari sini nih Pak Andika nih. Oh iya.
dari album Metallic Clinic, Metallic Clinic. Oh iya, khususnya iya. yang pertama. Baik. Yang di sini sebenarnya lagunya bagus-bagus. Lagunya bagus-bagus dengan genre yang bermacam-macam ya. Di samping itu juga Metallic Clinic ini sudah berapa album nih Pak Andika? Sudah 9. 9 ya, iya. hingga saat ini ada 9 album. Nah, dari 9 album ini terdapat beberapa genre ya Pak Andika, seperti ada thrash, kemudian ada punk, hardcore, bahkan death metal, doom, bahkan ada brutal death metal. Luar biasa. Luar biasa ya, seperti dari Tengkorak yang judulnya Konflik. Oh iya, pesannya bagus itu, Pak Beta. Lagu Konflik dari Tengkorak. Itu pesannya bagus, terutama bagi pelajar. Mengenai larangan bagi pelajar untuk tawuran. Jadi kalau pulang sekolah langsung pulang lay. Kalau kelai jangan di jalan, merapat dulu ikut karate. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi di dalam genre-genre ini memang pada zamannya itu amat berbeda dengan zaman di mana anak-anak skena saat ini ya. Itu sangat berbeda, apalagi dengan munculnya album Metallic Clinic. Itu merupakan album yang revolusioner lah bagi dunia musik underground khususnya. Karena pada di tahun itu kebetulan bertepatan dengan era-era reformasi ya. Oh iya, tahun 90-an. Benar. Tahun 97 tepatnya. Itu di era-era reformasi, di mana reformasi dalam musik juga sedang terangkat. Apalagi dengan munculnya album ini yang digawangi oleh Rotor Corp ya. Oh ya, Rotor Corp. Saya ingat salah satu tokohnya ya, Irfan Rotor. Ya betul, Irfan Rotor dan Krishna. Oh iya. Dari Suckerhead. Nah, dari era yang berbarengan dengan reformasi ini, kebetulan juga euforia dalam musik itu mulai mendapatkan pencerahan, Andika. Sudah mulai banyak muncul band-band yang bisa menyuarakan isi hati, yang tidak harus dengan demo ya, tapi dengan membuat lirik lagu, kemudian disampaikan dengan musik, yang kemudian di sini dimasukkan dalam kompilasi seperti contoh-contohnya di sini ada Metallic Clinic 1 hingga 9. Nah, kalau menurut Pak Andika itu Metallic Clinic yang mana Pak? Artinya lagu-lagu yang Pak Andika suka tuh seperti apa Pak? Oke. Dari Metallic Clinic ini ya. Baik Pak Beta, ini luar biasa ya. Dari 1 sampai 9 Metallic Clinic ya, ada memang beberapa lagu yang paling berkesan bagi saya. Ya kan, selain yang tadi ya lagu Betrayer, Bendera Kuning, ya mungkin lagunya seperti ini. Nah, di dalam liriknya itu sangat terikat atau terpaut dengan religiositas, di mana manusia pada suatu saatnya nanti akan kembali kepada Sang Pencipta. Artinya lagu ini selalu mengingatkan kepada manusia bahwa manusia ada awal, ada hidup, dan ada akhirnya. Ya, ada lagu lagi yang saya berkesan dalam Metallic Clinic. Kalau tidak salah di Metallic Clinic kelima. Nah, ini dia. Oh ya. Ini ada lagu vokalisnya perempuan. Ya, ini judul bandnya itu Inner Beauty. Judulnya Nurani Kehidupan. Nurani Kehidupan. Ya. Nah, lagunya itu gimana tuh Pak Andika? Filosofinya atau apa ya yang membuat Pak Andika berkesan gitu? Nah, mungkin sebelum saya jelaskan, kita dengerin dulu sekilas lagunya ya, Nurani Kehidupan dari Inner Beauty. Kira-kira seperti ini lagunya.
Dalam lagu Nurani Kehidupan ini mengajarkan manusia untuk humanis. Humanis. Sebagai manusia itu harus sadar bahwa manusia itu hidup tidak sendiri. Betul. Oleh karena itu, manusia tidak boleh terlampau egois. Manusia tidak boleh membuat manusia lainnya menderita. Karena di samping itu masih ada manusia-manusia lain di sekitar kita ya. Iya, tepat sekali. Jadi lagu ini syarat akan kemanusiaan. Kemanusiaan. Itu Nurani Kehidupan. Genrenya apa? Genrenya apa tuh? kalau genre suara vokalis perempuan dengan nada seperti seriosa itu kira-kira genre apa kira-kira nih? Pak Beta. Apa ya? Gotik bukan ya? Agak-agak gotik gitu. Agak gotik ya? Iya. Doom. Oh, doom ya itu. Jadi suaranya agak-agak seriosa, vokalisnya perempuan, ya tidak ngegrow gitu kan, nggak seperti mungkin sebelumnya kalau kita pernah dengar ada band judulnya apa Siksa Kubur kali ya, Siksa Kubur itu. Yang masih ortodok. Oh ya, atau misalkan ortodok. Seperti tadi yang lagunya Tengkorak yang konflik tadi ya kan. Nah, itu itu. Kalau misalkan Pak Beta, apa lagu yang berkesan bagi Pak Beta? Sebenarnya sih hampir semua lagu sih khususnya di Metallic Clinic ini memang beragam ya, beragam. Tapi kebetulan kalau di sini yang benar-benar berkesan itu kalau saya secara pribadi itu masih yang berbau metal lah, ortodok ya, seperti death metal, green, kemudian ya thrash seperti itu, heavy metal lah. Mungkin kalau untuk sekarang itu sudah banyak genre-genre musik ya, udah banyak yang melahirkan genre-genre musik, sehingga terkadang itu kita sampai lupa ini untuk mengkategorikan setiap genre musik itu, ini setiap band itu masuknya di kategori apa gitu. Karena sekarang tuh udah banyak percampuran ya. Sama kayak di sini kan ada seperti Blue Kutuk, kalau yang ada di Metallic Clinic 1 itu. Blue Kutuk ini dia thrash tapi vokalnya itu nge-rap. Nge-rap. Dan di samping itu juga dari syairnya itu menyuarakan tentang kita untuk mendobrak suatu tradisi lama itu tidak harus dengan umpatan-umpatan, tapi dengan jokes-jokes yang jenaka, dengan musik-musik yang jenaka mungkin ya, dengan apalagi di sini ada percampuran antara genre rock juga rap gitu, akhirnya jadi thrash rap. Nah, itu di Blue Kutuk itu kalau nggak salah dari Jogja ya. Jogja, iya. Karena di situ ada diselipkan juga syair dalam bentuk bahasa Jawa seperti itu. Kira-kira lagunya seperti ini ya. Menyantap sebarno nangis sore mejo supaya ne arek elunggo lali jiwa dilalai menyane ditilati budeng arek enggak popo budenge gedang. Nah, ada lagu lain lagi nggak? Mungkin yang paling berkesan atau yang punya sisi tadi sepertinya dari lagu-lagu yang kita sampaikan itu ini syarat akan sisi pendidikan ya, ada religius, nilai-nilai keagamaan yang sangat kental, kemudian ada sisi humanis, kemudian ada mencoba untuk mendobrak suatu tradisi yang bisa dikatakan yang sulit untuk membuat manusia itu berkembang gitu. Betul. Kalau kita merujuk kepada bukunya Tan Malaka, judulnya Madilog, ya itu ada bab 1 membahas tentang logika mistika, ya kan? Mistika. Karena di lagunya Blue Kutuk itu disindirlah tentang bagaimana dia mencoba untuk mengguna-gunai, ya betul. Kan? Nah, padahal itu mungkin menurut Tan Malaka dalam bukunya Madilog itu membuat manusia sulit berkembang ya. Karena masih mengikuti konsep lamanya konsep lama. Apalagi berbau mistika iya itu ya. Kalau untuk lagu lainnya mungkin nih referensi dari sekian banyaknya album Metallic Clinic banyak ya Pak Andika ya. Tapi memang kebetulan ya sebenarnya bagus-bagus sih, bagus-bagus, cuma karena warna musiknya banyak, mungkin dari teman-teman pemirsa juga kan itu harus ya mencoba
mencoba mendengarkan kira-kira mungkin genre mana sih yang enak, yang bisa diterima. Karena di sini juga kalau berdasarkan kita dari segi pendidikan untuk menyelia satu persatu syair yang terdapat dalam setiap lagu, keren-keren, Iya. bagus-bagus. Meskipun warna musiknya yang Warna berbeda musik ya. yang berbeda, Nah, benar warna sekali. musiknya yang berbeda. Iya, Ada yang iya. keras, ada yang santai, ada yang ya medium. Iya, Ya. iya. Ah, Baik. ah. Oh iya Pak Beta, ini kaset-kaset ini ya bisa teman-teman dengarkan di perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta, karena kami di perpustakaan ada alat pemutarnya. Selain kaset-kaset Metalik Klinik, ada juga kaset-kaset genre lainnya. Ada pop, bahkan ada lagu dangdut yang teman-teman bisa dengarkan. Betul, betul. Baik, sebelum diakhiri, Pak Beta, apa harapan Pak Beta terhadap genre-genre musik yang menurut saya secara pribadi eh, ini Masih harus agak mainstream gitu. ya Anti masih mainstream. masih katakanlah mungkin kurang populer, anti mainstream, namun lagu-lagunya itu banyak mengandung eh, nilai-nilai positif Positif. yang bisa kita jadikan katakanlah rambu-rambu atau pegangan kita dalam berkehidupan. Pengingat, minimal menjadi pengingat kita dalam berkehidupan. Berkehidupan. Iya. Ya, harapan kita ke depannya sih, saya sih berharap ya pada saat ini kan skena musik juga berkembang pesat ya. Apalagi ya sekarang genre-genre itu juga sudah banyak sekali yang mungkin kita di sini melupakan kalau tidak hanya genre yang mainstream, tapi yang agak-agak mainstream seperti yang ini tuh jarang gitu loh. Masih bisa dibilang sangat jarang. Ya mudah-mudahan sih untuk di perkembangan skena musik kita, khususnya yang di underground, itu bisa lebih banyak meningkat. Karena sebagaimana reference, itu di Bandung atau di Tangerang itu sudah banyak bermunculan gigs Iya, gigs untuk ya. menaikkan pamor yang lama apabila kita punya band. Tentunya dengan sesuatu yang positif ya, tentunya dengan sesuatu yang positif tentu untuk bisa dipromosikan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih skena musiknya khususnya di Indonesia underground itu lebih baik lagi. Oke, iya, iya. Sedikit saja informasi dari saya yang saya pernah ketahui, di Asia, Indonesia adalah negara nomor 2 dengan penggemar musik underground. Betul. Di bawah Jepang. Ya, jadi kita termasuk negara dengan penikmat musik-musik underground di Asia terbanyak nomor 2. Ya, baik. Demikianlah bincang-bincang kami. Ya, saya Andika Rasa Prasetyo dan sebagai narasumber Pak Beta, kami pamit undur diri. Sampai bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.